Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini adalah hari kedua untuk sesi Dunia Keajaiban Bersyukur. Sebenarnya tidak menggantikan untuk jam 9. Cuma 2 hari ini memang sengaja dikosongkan untuk yang jam 9. Karena mau fokus juga untuk yang materi khusus tentang bersyukur bagi teman-teman yang memang secara pengen mulai dari awal untuk bersyukur. Oleh karena itu, kalau kemarin kita ngomong tentang how to-nya, bagaimana kita bersyukur, yaitu 21 hari dan seluruh rangkaian apa yang akan terjadi selama 21 hari pertama menjadi 30 hari, itu sudah ceritakan semuanya tentang bahwa Anda harus tag ke Facebook ataupun IG, dan Anda dipersilakan juga untuk masuk ke fanpage-nya Dunia Keajaiban Bersyukur, sehingga nanti juga akan berjumpa dengan teman-teman yang lainnya dan mendapatkan inspirasi juga dari teman-teman yang lainnya, teman-teman yang sudah mempraktekkan dan akan mempraktekkan 30 hari mengalami pendampingan jurnal bersyukur. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa 21 hari. Kenapa 21 hari? Kalau di video yang kemarin, bukan di video, di catatan yang kemarin, kita menuliskan bahwa 21 hari pertama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa 21 hari? Nah, untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah semalam sempat melihat apakah sudah dikerjakan sebelum kita masuk ke 21 harinya, apakah sudah dikerjakan 10 hal yang baik dalam diri Anda, dan 10 hal lainnya lagi yang baik dalam diri Anda, serta 10 hal lainnya lagi yang baik dalam diri Anda. Kalau belum dan sekarang masih bisa melakukan yang sempat Anda di ruangan ini, silahkan lakukan. Saya akan menunggu sekitar berapa menit? 2 menit, kemudian jeda 30 detik gitu ya. Silahkan lakukan dulu juga nggak apa-apa. Saya akan menunggu dulu untuk sementara. Sudah? Semoga sudah dilakukan. Dan hasilnya bisa gampang, bisa mudah sekali, dan bisa juga sebuah tantangan tersendiri. Oke, kalau sudah? Kalau sudah, mari kita lanjutkan tentang kenapa 21 hari berturut-turut. Ada buku yang menjadi panduan saya untuk di awal itu menuliskan kenapa 21 hari adalah saya pernah baca buku judulnya Psycho-Cybernetica Mental. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa kita bisa membuat habit baru atau kebiasaan baru dengan menuliskan atau melakukan aktivitas tersebut selama 21 hari berturut-turut tanpa jeda. Nah, itu sekilas dulu yang pernah saya baca.
Dan saya tidak bertanya mendalam kenapa harus 21 hari, tapi saya meyakini itu, kemudian itu yang saya lakukan. Selama bertahun-tahun melakukan jurnal bersyukur, saya memastikan bahwa ketika saya 21 hari tidak terputus, maka ada banyak hal yang saya pelajari di dalam proses. Jadi ada masa di mana, tunggu sebentar, saya pastikan dulu suaranya terdengar jelas. Oke, sudah terhubung, jadi saya bisa memastikan bahwa suaranya masuk. Oke, sudah terhubung. Jadi saya tidak mempertanyakan tentang kenapa sih harus 21 hari atau 21 kali. Saya hanya meyakini aja bahwa 21 kali itu adalah waktu yang memang proses yang harus saya lakukan untuk saya membuat kebiasaan baru. Dan saya itu lakukan. Dan itu yang terjadi. Begitu saya selesai 21 kali, kemudian saya lanjutkan. Tapi begitu saya kelewat 1 hari, saya akan mulai lagi dari 1/21. Dan saya diteguhkan bahwa proses itu membuat saya pribadi menemukan bahwa oke, ternyata kebiasaan baru itu terjadi memang bisa dilakukan selama 21 kali berturut-turut. Itu yang kemudian menjadi cara bagi saya untuk melakukan ini. 21 kali. Jadi nanti pastikan Anda memastikan diri bahwa 21 hari pertama itu dilakukan secara berturut-turut dan tidak boleh membuat yang sekarang untuk besok, bahkan untuk besoknya lagi, atau bahkan untuk 5 hari kemudian, nggak boleh. Setiap hari lakukan, setiap hari satu, setiap hari satu, setiap hari satu. Selama 1 hari ada 5 hal yang harus kita syukuri, Anda syukuri. Selama 1 hari ada 5 hal yang disyukuri, dan selama 1 hari lagi ada 5 hal yang disyukuri. Demikian setiap harinya. Nah, udah ada pertanyaan lagi. Sudah ada pertanyaan lagi. Kenapa sih harus 5? Nah, itu kita bahas besok. Kita bahas besok. Kenapa sih harus 5? Kita bahas besok. Nah, pengantar untuk kenapa 21 hari adalah jam berapapun Anda tidur, saya meyakini kalau Anda sudah terbiasa dengan bangun jam 5 pagi, maka berapapun Anda mau istirahat malam itu, pasti jam 5 pagi Anda akan bangun.
jam berapapun Anda bangun, jam berapapun Anda tidur, Anda terbangun pada jam 5 itu. Atau Anda yang memiliki kebiasaan jam 4 bangun. Maka Anda tidur jam berapapun, di jam 4 itu mata Anda akan terbuka dengan tiba-tiba. Artinya ada kesadaran bahwa tubuh Anda mengingatkan Anda untuk bangun jam 4 itu. Bahwa Anda akan tidur lagi, itu adalah sesuatu hal yang lain lagi. Tetapi ada alarm dalam diri Anda yang akan mengingatkan bahwa ini jam 4 pagi, maka saya akan terbangun. Mata saya akan terbuka, dan bisa jadi bagian dari tubuh kita itu akan bergerak sehingga ada kesadaran sejenak untuk mengingatkan kita bahwa ini jam 4 pagi. Nah, pengalaman ini kita menyebutnya sebagai biological alarm. Ada alarm dalam tubuh kita yang mengingatkan kita untuk di masa jam tertentu itu terjaga. Apakah ini hanya berlaku untuk bangun pagi saja? Tidak. Berlaku untuk banyak hal. Ini menarik sekali. Berlaku untuk banyak hal. Nanti. Masuk. Nanti mudik. Oke, jadi di tahapan ini 21 hari itu bukan hanya berlaku untuk bangun pagi saja. Jadi apalagi yang kira-kira bisa berlaku hukum ini? Berlaku juga untuk dompet yang Anda miliki, isi dompet yang Anda miliki. Berlaku juga untuk kebiasaan yang lain tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Berlaku juga untuk komunikasi kita dengan orang tua kita, dengan anak kita. Itu semua dalam bentuk program-program. Dan jurnal bersyukur memang sedari awal disadari kita melakukan ini melalui proses ketubuhan kita. Apa yang kita lalui dialami oleh tubuh, sungguh-sungguh dialami oleh tubuh. Maka dulu di awalnya jurnal bersyukur dimulai dengan menulis dengan tangan. Dengan tangan. Artinya tulis tangan. 5 hal yang disyukuri itu ditulis dengan tangan dengan ballpoint atau pensil. Supaya proses tubuh ini mengingat prosesnya apa yang dituliskan. Saya jadi ingat ketika belajar bahasa Inggris dulu, tomorrow itu yang double apanya? M-nya, W-nya, atau R-nya. Nah, mungkin secara kepemikiran kita kayaknya R-nya deh, kayaknya apa. Tapi ketika tubuh tulis, tangan menulis, maka otomatis dia akan menuliskan karena tulisan tomorrow itu terekam di tangan kita. Sama persis ketika angka 8 atau dalam kegelapan pun ketika panca indera mata kita itu tidak melihat, itu tubuh itu dengan otomatis akan melakukannya. Gosok gigi dengan mata tertutup itu dia
tahu posisinya itu, tahu bahwa disitulah tempatnya. Itu yang menarik dari proses ketubuhan kita. Dan nanti dalam jurnal bersyukur yang teman-teman lakukan, itu akan menyadari bahwa ada begitu banyak hal, kesadaran yang kita miliki, kesadaran kolektif, dan juga kesadaran internal kita, yang oleh karena melihat sesuatu, merasakan sesuatu, menyentuh sesuatu itu, ingatan kita akan kembali pada pengalaman-pengalaman yang itu jauh sekali di belakang sana. Itu bisa sangat terjadi. Karena Pak, tubuh kita menyimpan memori. Dan 21 hari itu membantu kita sungguh-sungguh untuk menyiapkan tubuh kita, menyelaraskan tubuh kita dengan pikiran yang kita miliki. Teman-teman nanti pada saat melakukan jurnal bersyukur, pasti akan merasakan bahwa titik keselarasan tertentu itu terbangun. Teman-teman yang terbiasa dengan afirmasi, saya membaca dan menemukan begitu banyak artikel tentang mengapa afirmasi gagal. Why affirmation fail? Karena ada begitu banyak hal di dalam internal diri kita, itu perlu diselaraskan dulu. Penyelarasan itu menjadi penting. Dan 21 hari di awal itu memberikan ruang yang luar biasa, lapang bagi kita untuk menyelaraskan tanpa kita menyadarinya. Tentu saja kita tidak akan menentang baik secara pikiran, perasaan maupun tubuh. Kalau kita mensyukuri, saya bersyukur melihat matahari pagi. Apa yang ditentang dengan itu? Tidak ada, karena Pak, itu nyata dan realistis. Secara fisik kita rasakan, secara pemikiran kita juga melihat, mata juga melihat. Pemikiran itu tidak ada yang aneh, karena itu selaras dengan apa yang saya lihat sekarang. Dan agak berbeda dengan afirmasi. Biasanya afirmasi kita lakukan untuk sesuatu yang hendak kita tuju, dan itu pasti melampaui apa yang sedang terjadi dalam diri kita, yang ingin dan hendak kita capai. Di tahap awal bisa jadi apa yang kita afirmasikan. Saya besok pagi bangun jam 5. Saya besok pagi bangun jam 5. Saya besok pagi bangun jam 5. Sementara kebiasaan hariannya itu bangunnya jam 7. Maka tubuh perlu dididik dulu, dalam tanda kutip, dilatih dulu untuk membiasakan diri bangun jam 5. Sementara itu perasaan dan pikiran bisa jadi sudah menentang Anda. Karena apa? Karena lo selama ini aja bangun jam 7, udah pernah dibangun di jam 5, lo kagak bangun-bangun. Nah, konflik pikiran terjadi di sana. Dan perasaan pun juga bisa ikut terlibat dalam pertempuran itu. Perasaannya, aduh bangun jam 5 kayaknya susah deh. Itu menjadi menarik. Karena apa? Ada sesuatu yang di tahap awal itu bertentangan dengan sistem keyakinan di dalam diri kita, bisa jadi bertentangan dengan ketubuhan kita, memori di tubuh kita. Dan 21 hari di awal kita itu akan membantu kita untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam diri kita. Afirmasi yang kita lakukan, dan kita juga akan menentukan, membantu kita juga akan menemukan pola-pola afirmasi yang gampang, yang mudah lah, yang tidak sulit lah, yang mudah lah ya, yang sederhana tepatnya, yang sederhana bagi kita untuk bertahap kita sampai pada sesuatu tujuan yang ingin hendak kita capai. Ini kita latihannya baru bangun pagi ya, bangun pagi jam 5, yang kita biasa bangun jam 7, itu kenapa menjadi sulit? Karena tubuh kita juga perlu dibiasakan, perasaan kita juga perlu dibiasakan, pikiran kita juga perlu diselaraskan. Maka pikiran, perasaan, dan tubuh itu menjadi sebuah keselarasan yang akan kita mulai 21 hari pertama. Dan kenapa yang bersyukur, yang kita syukuri itu hal-hal yang sederhana, yang sehari-hari, karena itu nantinya akan menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar.
nantinya akan menyiapkan situ. Tapi perlahan kita selesaikan hal-hal kecil. Karena apa? Begitu 21 hari di tahap awal kita menyelesaikan itu, maka ada proses yang terjadi di pikiran bawah sadar kita, sesuatu yang sedang bergumul itu mulai mengendap, dan Anda mulai meyakini ada kepercayaan diri yang luar biasa dalam diri Anda, antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Menjadi selaras. 21 hari. Kebiasaan baru dimulai. Di saat 21 hari itu terselesaikan, maka ada biological alarm dalam diri kita. Ada pengingat yang secara otomatis kita miliki. Mungkin di awalnya kita butuh jam waker untuk membangunkan diri kita. Yang harus bunyi alarm, kita baru akan bangun. Tapi melampaui 21 hari itu, ada sesuatu yang amazing dalam diri Anda, bahwa Anda diingatkan oleh tubuh Anda untuk mendapatkan pengingat itu. Biological alarm. Anda nggak perlu lagi melakukan dengan handphone Anda ataupun jam waker Anda. Dan yang lebih seru dari itu adalah proses yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar Anda. Itu strukturnya itu berubah. Nah, perubahan ini, andaikan ada seseorang yang bisa membantu kita untuk menjelaskan bagaimana struktur internal itu berubah melalui diagram, melalui film, melalui apapun itu, kita menunggu untuk dapatkan kiriman itu. Bahwa sejatinya 21 hari itu ada sesuatu yang berubah luar biasa internal di dalam diri kita. Teman-teman, Bapak Ibu hanya mendengarkan saja bahwa ada yang berubah. Kita mungkin secara visual butuh ilustrasi apa yang terjadi dalam 21 hari itu. Dan semoga kita berjodoh untuk menemukan entah video, dan saya berharap video yang bisa menjelaskan dinamika perubahan internal di dalam diri kita selama 21 hari itu. Apa sih persisnya yang terjadi selama 21 hari itu? 21 hari itu memberikan kita pembelajaran untuk tubuh kita, yaitu biological alarm. Alarm dalam tubuh kita. Halnya sederhana, biological alarm. Tapi di dalam biological alarm, di dalam alarm di tubuh kita ini, ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar kata-kata biological alarm. Ada proses yang luar biasa di dalam sana terjadi. Maka saya tidak menjadi heran ketika bagi teman-teman yang sungguh peka terhadap proses pertumbuhan perkembangan pribadi, bahkan di tahap minggu-minggu di awal sebelum sampai ke 21 hari, menemukan dan mengalami hal-hal yang meresahkan, bukan meresahkan, menggelisahkan, ya mirip-mirip ya, menggelisahkan, meresahkan, atau tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu dipacu oleh karena ada sesuatu yang berubah dalam konstruksi internal kita. Bagi teman-teman yang nggak merasakan juga nggak apa-apa, karena itu tahu nggak tahu, sadar nggak sadar itu terjadi kok. Sadar nggak sadar itu terjadi. Jadi lakukan saja selama 21 hari itu berturut-turut, lakukan saja. ...21 hari yang membuat kita akan menemukan banyak keseruan. Ketidaknyamanan atau ketidakseimbangan atau ketidakselarasan itu juga akan mendorong beberapa dari kita merasa ingin kembali ke proses yang lama. Nah, oleh karena halnya hanya sederhana, halnya hanya bersyukur saja, dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang kita harapkan banyak hal terjadi, amazing life yang berubah drastis, maka sebagian kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan proses perubahan itu. Itu alasannya kenapa kita bersyukur. Ada hal-hal yang di dalam diri kita yang ini sangat simpel, sangat sederhana, sehingga banyak tidak dilihat dan tidak dilihat orang lain.
banyak yang luput dari pandangan kita, bahwa hal-hal kecil ini itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur untuk atas kepercayaan teman-teman untuk melakukan jurnal bersyukur ini. 5 hal yang disyukuri, 21 hari pertama untuk menuju ke 30 hari pertama. Apakah ada yang protes dengan 21 hari? Kenapa sih harus ngulang lagi dari satu lagi ketika gagal, bahkan ketika gagal di 15, ketika gagal di 10, bahkan ketika mau 20, tiba-tiba harus ngulang lagi dari awal? Yes, Anda buka saja hati, pikiran, dan perasaan serta tubuh sadari. Saya juga merasakan tahap penyesalan ketika saya sampai di titik tertentu dan lebih dari ratusan bersyukur, kemudian saya harus kembali lagi ke 1/21. Tapi pembelajarannya banyak. Dan pembelajarannya banyak. Apakah ada perasaan menyesal? Banyak juga yang menyesal. Jadi bukan oleh karena bala juga aramnya yang mulai tumbuh. Teman-teman itu banyak yang menyesali oleh karena, aduh saya sudah sampai 18, kenapa harus ngulang lagi? Bukankah tinggal selesai 3 hari lagi saya selesai? Dan seolah-olah ini hanya untuk sebuah kewajiban saja untuk menyelesaikan 21 hari. Enggak. Ini bukan untuk saya. Ini bukan untuk saya. Ini untuk teman-teman sendiri, untuk teman-teman yang melakukan jurnal ini. Saya kan nggak mungkin membuat saya yang olahraga terus teman-teman yang six pack-nya tuh teman-teman. Nggak bisa. Atau orang lain yang disuruh olahraga kemudian mendapatkan keuntungan saya gitu. Nggak bisa. Harus dialami sendiri. Itu yang saya sebut sebagai pengalaman ketubuhan. Ada proses yang kita alami dalam tubuh kita masing-masing. Dan bagi teman-teman yang sungguh-sungguh merasakan dan bisa melihat itu dengan cermat, mungkin pengalamannya jauh lebih dalam lagi. 21 hari melakukan jurnal bersyukur, 5 hal yang ditulis. Apabila Anda melewati 21 hari, saya mengucapkan appreciate untuk 21 hari pertama. Saya terpikir untuk membuatkan piagam apresiasi. Oh, ini untuk yang kelas e-book aja ya. Untuk yang kelas e-book yang mendapatkan e-booknya nanti mungkin akan diberikan sertifikat piagam penghargaan Anda sudah menyelesaikan 30 hari pertama gitu ya. Mungkin perlu ya. Ini untuk yang teman-teman yang nanti akan membeli e-booknya, saya akan sertakan ini sebagai apresiasi melakukan jurnal bersyukur selama 21 hari berturut-turut. Tahap 1 ya, tahap 1. Akan dibuka lagi batch pertama melalui jurnal bersyukur dan dengan kelas yang akan dibagikan e-booknya. Tahap 1. Batch pertama tahap 1. Keren. Dan teman-teman, Bapak Ibu, sekarang kita tinggal 1 menit lagi tersisa. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apalagi yang akan kita rasakan, kita nikmati di sepanjang hari ini. Rasakanlah saja dan marilah kita bertekun dan bersetia dalam hal-hal yang sederhana selama 21 hari mensyukuri 5 hal yang bisa disyukuri dan Anda tuliskan dalam buku Anda. Dan Anda kalau hendak mengirimkan melalui WA silahkan, yang hendak mengirimkan melalui Facebook silahkan, dan tag Tri Wahyudi Paulus sehingga saya bisa melihat dan mengarahkan apabila ada sesuatu hal yang harus diarahkan. 21 hari adalah proses di mana kita membentuk bala juga aram dalam diri kita, sehingga kita memiliki aram yang otomatis hidup dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Bala juga aram akan memberikan kejelasan kita terhadap begitu banyak hal, bukan hanya tentang bangun pagi, bukan hanya tentang bersyukur, tetapi akan saya akan mendapatkan 8 area hal yang harus kita bisa, kata harus hapus. Ada 8 area yang bisa kita kembangkan melalui bala juga aram yang bisa kita tumbuhkan dalam diri kita.
kita semua memiliki sumber daya internal yang sudah ada di dalam diri kita untuk bertumbuh dan berkembang. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. 21 hari biological Aram. Terima kasih. Saya belum sapa-sapa ya. Kayaknya saya harus sapa-sapa beberapa teman yang sempat komen. Oke. Oke. Ungkapan syukur yang ditulis tangan menjadi semacam grafobiologi ke Aram healing. Sehingga tubuh, pikiran, rasa tergiring menuju pada kemajuan yang berarti. Grafobiologi ke Aram healing. Wah, ini istilah keren lagi ini. Ini suatu saat harus dihadirkan beliau ini ya, bahwa ada sesuatu yang ternyata betul melampaui biologi ke Aram, bahwa ternyata ada proses penyembuhan juga di dalamnya. Wah, keren banget ini ya. Terima kasih Ibu Cecilia Erna. Kenapa Muti? Oke. Kemudian sama halnya kalau kita keluar dari zona nyaman kita, akan ada rasa-rasa yang bertentangan. Yes, selalu. Zona nyaman dan zona tidak nyaman. Kalimat nyaman ini memang sering kita pakai, maka saya akan belajar menggunakan kata selaras dibandingkan dengan nyaman. Di satu sisi kita mencari nyaman, di satu sisi ketika kata nyaman itu dimunculkan ada yang tidak nyaman lagi gitu loh. Saya ingin hidup nyaman gitu loh. Padahal kita dibilang supaya kita keluar dari zona nyaman. Terima kasih atas diingatkan. Dan nanti kita akan semakin banyak menjumpai kata-kata selaras setelah kita menemukan nyaman itu. Ya, nyaman tetap akan dipakai, istilah itu tetap akan dipakai. Terima kasih. 20 itu limit of forgetting ya. Saya belum ngerti Mas Andreas Bima. Saya harus mengejar ini. Informasinya didapat dari mana? Mas Andreas Bimo menuliskan bahwa 20 itu limit of forgetting ya. Saya belum tahu persis apa yang dimaksud dengan limit of forgetting. Namun demikian 21 hari itu adalah proses pembentukan kebiasaan baru. Ada sesuatu yang luar biasa dahsyat bisa kita temukan dalam proses pembiasaan baru ini. Termasuk juga nanti Mas Andreas, termasuk juga nanti belief system yang kita miliki dan value-value yang kita miliki di dalamnya. Nah, mungkin agak menarik ini karena Mas Bimo muncul nih. Agak menarik ketika kita bahas nanti tentang soal keuangan ya, tentang kemelekatan gitu ya. Tentang kemiskinan gitu. Itu akan menarik sekali ya. Ini karena Mas Andreas di situ maka saya tuliskan tentang yang satu ini. Oke, yang lain saya coba tampilkan ini Bintan hadir coach. Oke, terima kasih semuanya. Dan kita menutup sesi hari ini. Terima kasih atas semuanya. Semoga kita akan bisa berjumpa lagi untuk sesi yang berikutnya mengenai angka 5 di esok hari. Terima kasih. Sampai ketemu di jam 3 di esok hari. Mas Andreas, nanti saya catat ya tentang tulisan Anda. Terima kasih. Selamat sore. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini? Yang jelas jam 7 nanti saya akan berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa untuk intensive training. Semoga Anda juga menemukan keseruan yang sama atau lebih untuk hari ini.